Di sudut kota kecil yang terlupakan, berdiri sebuah toko barang antik yang sering diabaikan oleh warga sekitar. Pintu toko itu selalu terbuka, namun hampir tidak ada yang masuk. Penjualnya seorang tua yang misterius, duduk di balik meja kayu tua dengan senyum samar di wajahnya. Namanya Pak Agus, dan ia adalah pemilik tunggal dari koleksi barang-barang antik di toko itu. Suatu hari, seorang gadis muda bernama Maya yang penasaran dengan barang-barang antik memasuki toko itu. Dengan tatapan penasaran, ia menjelajahi setiap sudut toko yang gelap dan berdebu. Matanya tertarik pada sebuah rak di sudut ruangan yang tersembunyi, di mana beberapa boneka kuno tergeletak dengan rapi. Namun sebelum kita lanjut ke cerita ini, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan hidupin tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Bagaimana kelanjutan cerita kali ini? Langsung saja kita simak ceritanya. Bayangan boneka. Maya melihat sebuah boneka kuno yang terlihat sangat menyeramkan. Boneka itu memiliki mata yang kosong, bibirnya terlipat ke atas dalam senyum yang mengganggu, dan wajahnya dilapisi debu yang tebal. Namun, di antara keseramannya, Maya merasa tertarik. Ia bertanya pada Pak Agus tentang boneka itu. Pak Agus tersenyum, lalu mulai menceritakan kisah di balik boneka itu. Menurutnya, boneka itu adalah warisan dari nenek moyangnya. Katanya, pada malam tertentu, boneka itu terlihat bergerak sendiri, dan suara-suara aneh terdengar dari sudut-sudut toko. Namun banyak yang menganggap itu hanya cerita tak berdasar. Maya merinding mendengar cerita itu, tapi ia merasa tertantang. Ia memutuskan untuk membeli boneka itu dan membawanya pulang. Tanpa disadarinya, langkahnya itu telah membuka pintu pada kegelapan yang tersembunyi di balik boneka itu. Di malam itu, saat bulan menyingsing di langit dan bayangan-bayangan menari-nari di dinding kamar Maya, boneka itu mulai menggerakkan tubuhnya sendiri. Mata boneka itu berbinar-binar dalam kegelapan, dan senyumnya yang menyeramkan seolah-olah menatap Maya dengan keinginan yang gelap. Di dalam rumah yang sunyi, suara langkah kecil dari lantai kayu berderit perlahan, dan dari dalam kegelapan terdengar suara desisan yang menggigilkan. Maya terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Namun ketika ia menoleh, ia melihat bayangan boneka itu berdiri di ujung tempat tidurnya. Matanya bersinar di kegelapan. Maya terbangun dari tidurnya dengan nafas yang terengah-engah. Hatinya berdebu kencang. Dia berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa apa yang dilihatnya hanyalah ilusi dari pikirannya yang lelah. Namun ketika ia menatap lagi, bayangan boneka itu masih berdiri di ujung tempat tidurnya, seakan menantikan sesuatu. Takut namun penuh dengan rasa ingin tahu, Maya mencoba untuk memanggil boneka itu dengan suara gemetar. Siapa kamu?" bisiknya. Suaranya hampir tenggelam dalam keheningan malam. Tidak ada jawaban, namun tatapan kosong dari mata boneka itu membuatnya merasa seperti sedang diam-diam diamati oleh sesuatu yang tak manusiawi.
Ketika Maya berusaha untuk mendekati boneka itu, ia merasa seolah dihalangi oleh kekuatan tak terlihat yang mencengangkan. Setiap langkah yang diambilnya terasa berat dan sulit dilakukan, seakan ada magnet yang menariknya menjauh dari boneka itu. Namun, rasa penasaran yang kuat mendorongnya untuk terus mencoba. Tiba-tiba, suasana di dalam kamar berubah menjadi gelap gulita. Lampu-lampu yang tadinya berpendar dengan lembut, sekarang mati begitu saja. Maya berteriak, namun suaranya terdengar hampa di dalam kegelapan. Dan saat cahaya bulan menyinari kembali ruangan, Maya melihat sesuatu yang membuatnya terdiam kaget. Boneka itu tidak lagi berdiri di ujung tempat tidurnya. Sebaliknya, boneka itu sekarang berada di seberang ruangan, berdiri tegak di depan cermin dengan senyum menyeramkan yang terukir di wajahnya. Tubuh Maya kembali gemetar, dan ia merasa seolah-olah telah terjebak dalam permainan mengerikan yang tak bisa ia pahami. Dengan langkah-langkah gemetar, Maya mendekati cermin itu, mencoba untuk mengambil kendali kembali atas keadaan yang semakin menjauh dari jangkauannya. Namun, ketika ia melihat ke dalam cermin, bayangan boneka itu tidak lagi ada. Yang terpantul di dalam cermin adalah wajahnya sendiri, namun matanya kosong. Senyumnya terlipat ke atas dengan kegelapan yang mengintimidasi. Ketakutan yang menggumpal di dalam dada Maya semakin memuncak. Apa yang terjadi di dalam kamar itu? Apakah semua itu hanya ilusi dan pikirannya yang mengganggu? Maya terjebak dalam labirin kegelapan yang diciptakan oleh boneka kuno itu. Setiap langkahnya dipenuhi rasa takut. Namun, di dalam hatinya masih tersisa semangat untuk melawan teror yang mengancamnya. Dengan gemetar, ia mencoba mengingat setiap cerita yang pernah didengarnya tentang cara mengusir roh jahat. Dengan tekad yang kuat, Maya memutuskan untuk mencari bantuan dari seseorang yang bisa membantunya mengalahkan kegelapan itu. Ia mengingat cerita Pak Agus tentang seorang dukun tua di pinggiran kota yang dikabarkan memiliki kekuatan untuk mengusir roh jahat. Dengan hati yang berdebar, Maya melintasi jalan-jalan yang sunyi menuju rumah dukun tua itu. Rumah itu terlihat seperti rumah yang sudah terlupakan, tetapi Maya merasa bahwa inilah satu-satunya harapannya untuk mengakhiri teror yang menyerangnya. Setelah beberapa saat kemudian, Maya tiba di depan rumah tua yang kelam. Dengan langkah gemetar, ia mengetuk pintu kayu tua itu. Tak lama kemudian, pintu itu terbuka perlahan, dan di hadapannya berdiri seorang dukun tua dengan tatapan yang dalam. Maya menceritakan segala sesuatunya pada dukun tua itu, tentang boneka kuno yang menghantuinya, hidupnya, dan teror yang ia alami di malam-malam yang gelap. Dukun tua itu mendengarkan dengan serius, lalu mengangguk perlahan. "Saya akan membantu kamu, anak muda," kata dukun tua itu dengan suara yang penuh keyakinan. "Namun pertarungan ini bukanlah hal yang mudah. Kita harus bersatu melawan kegelapan yang mengancammu." Maya merasa sedikit lega mendengar kata-kata dukun tua itu. Bersama-sama, mereka merencanakan strategi untuk mengusir roh jahat yang mengendalikan boneka tua itu. Dengan mantra kuno dan kekuatan spiritual, mereka bersiap untuk menghadapi pertempuran terakhir melawan kegelapan.
Namun di dalam hatinya, Maya tahu bahwa itu bukanlah akhir dari kisahnya. Teror yang menantangnya dari boneka itu masih mengintai di dalam kegelapan, dan ia harus bersiap untuk menghadapi segala sesuatu yang akan datang. Maya dan dukun tua itu bersiap untuk menghadapi pertarungan terakhir dengan kegelapan yang mengancamnya. Mereka mempersiapkan segala peralatan yang diperlukan, termasuk mantra-mantra kuno dan perlindungan spiritual yang akan membantu mereka melawan roh jahat yang mengendalikan boneka kuno itu. Di tengah malam yang gelap, mereka kembali ke rumah Maya. Atmosfer yang terasa tegang memenuhi udara saat mereka memasuki rumah yang dipenuhi oleh kehadiran gelap dari boneka kuno itu. Maya merasa jantungnya berdebar kencang, tetapi ia tidak akan mundur. Ini adalah saatnya untuk mengakhiri teror tersebut. Maya dan dukun tua itu mulai melantunkan mantra-mantra kuno sambil membakar kemenyan dan menaburkan garam di sekitar rumah. Aura kekuatan spiritual pun tercipta, membentuk lapisan perlindungan yang kuat di sekitar mereka. Tiba-tiba, boneka kuno itu mulai bergerak dengan sendirinya, mengeluarkan suara-suara yang menakutkan dan mencoba untuk mengintimidasi mereka. Namun, Maya dan dukun tua itu tetap teguh, menunjukkan ketabahan dan keberanian mereka di hadapan kegelapan yang mengancam. Dalam pertarungan yang sengit, mereka berhasil mengusir roh jahat yang mengendalikan boneka kuno itu keluar dari rumah. Cahaya terang pun mulai menyinari kembali ruangan yang sebelumnya gelap gulita. Maya merasa lega, tetapi ia juga tahu bahwa ini hanyalah awal dari perjalanan panjangnya untuk mengatasi ketakutan dan trauma yang telah dialaminya. Setelah pertarungan selesai, Maya berterima kasih pada dukun tua itu atas bantuan dan dukungannya. Ia tahu bahwa meskipun teror itu telah berakhir, ia harus tetap waspada dan kuat untuk menghadapi segala rintangan yang mungkin akan datang. Dengan harapan dan keberanian yang baru ditemukannya, Maya memutuskan untuk melanjutkan hidupnya dengan penuh semangat. Meskipun bayangan boneka kuno itu masih terpatri di ingatannya. Meskipun teror dari boneka kuno telah berakhir, jejak-jejak kegelapan yang tersisa masih terasa di sekitar Maya. Setiap kali ia melihat boneka-boneka kuno, atau bahkan hanya bayangan yang mirip dengan boneka kuno itu, ingatannya akan pengalaman mengerikan yang pernah dia alami kembali menghantuinya. Maya berusaha untuk tidak membiarkan ketakutan tersebut mengendalikan hidupnya. Ia mulai menjalani kehidupan yang lebih aktif, mencoba untuk melupakan masa lalunya yang kelam dan fokus pada hal-hal yang lebih positif. Namun, bayangan-bayangan teror masih sering menghantuinya di malam hari, mengganggu tidurnya dan membuatnya merasa tidak aman. Dalam usahanya untuk mengatasi trauma yang dialaminya, Maya memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang psikolog yang dapat membantunya mengatasi ketakutannya. Dengan dukungan dan bantuan yang tepat, Maya mulai menghadapi ketakutannya secara bertahap, mengungkap rasa takutnya dan belajar untuk menghadapi dengan lebih baik. Sementara itu, di toko barang antik Pak Agus, tempat Maya pertama kali menemukan boneka kuno itu, Pak Agus melanjutkan kesehariannya seperti biasa. Namun dalam diam, ia merasa sesuatu yang ganjil. Ia merasakan ada kehadiran gelap yang masih mengendap-endap di sekitar toko itu. Sepertinya bayangan yang menunggu kesempatan untuk kembali ke dunia yang terang.
Sementara itu, di sudut kota kecil yang terlupakan itu, kehidupan terus berlanjut. Namun bagi Maya, perjalanan melawan teror boneka kuno itu akan tetap menjadi bagian dari kisah hidupnya. Ia menyadari bahwa meskipun kegelapan bisa hadir dalam berbagai bentuk, keberanian dan kekuatan untuk menghadapinya selalu ada di dalam dirinya. Dan dengan itu, ia melangkah maju dengan penuh keyakinan, siap menghadapi apapun yang mungkin menantangnya di masa depan. Demikianlah akhir dari cerita kali ini. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah kata saya dalam penyampaiannya. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di cerita berikutnya.